Memasuki musim pancaroba, wabah demam berdarah meningkat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ratusan pasien DBD padati IGD, sementara di Lumajang, Jawa Timur, petugas dinas kesehatan lakukan fogging imbas banyaknya warga terkena DBD. Sepekan memasuki musim penghujan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutiono, Blora, Jawa Tengah dipenuhi pasien demam berdarah. Dalam sehari, pasien DBD yang datang baik melalui rujukan atau datang langsung mencapai 50 pasien. Pasien kebanyakan adalah usia anak-anak. Bahkan ruang IGD padat karena antrian ruang periksa anak. Hal serupa juga terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang melakukan fogging atau pengasapan di Desa Banjarwaru, Lumajang, menyusul banyaknya warga yang terjangkit demam berdarah atau dengue. Di lingkungan ini terdapat 6 warga yang terjangkit DBD. 3 diantaranya masih berusia anak-anak. Gerbang Mas dari pemerintah desa itu melakukan koordinasi dengan Puskesmas Rogo Turunan Kecamatan Kota Lumajang untuk melakukan tindakan lebih lanjut, yaitu khususnya melakukan kegiatan fogging untuk membunuh nyamuk yang dewasa. Namun selain upaya pengasapan, petugas juga mengimbau warga sekitar untuk menjaga kebersihan, terutama genangan air yang menjadi sarang nyamuk. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan ekspos hasil pengamanan dari Satuan Tugas Pengawasan Barang Impor Ilegal berupa kain gulungan ilegal. Total nilai kain gulungan sebanyak 90.000 roll mencapai 90 miliar rupiah. Budi merinci jumlah kain gulungan ini berasal dari 2 gudang yang berbeda, sebanyak 60.000 roll dari gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, dan 30.000 roll dari gudang Roa Malaka, Jakarta Barat. Budi menjelaskan produk kain ini dinyatakan ilegal karena tidak memenuhi persyaratan impor dari Cina. Untuk sementara produk tekstil akan disita, dan menurut Budi, kegiatan ilegal seperti ini membuat industri tekstil dalam negeri sulit berkembang. Kemendak terus berupaya memberantas produk impor ilegal. Juga ilegal karena tidak ada persetujuan impor, kemudian tidak ada laporan surveyor dan juga registrasi K3L. Jadi masuknya ini barang-barang ini dilakukan secara ilegal, dan inilah yang salah satunya menyebabkan industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang-barang ilegal ini. Kami sesuai juga dengan arahan Bapak Presiden agar terus melakukan pemberantasan penyelundupan. Jadi tim Satgas terima kasih sudah bekerja keras, dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi barang-barang penyelundup. Ya, usai ketetapan Menteri Keuangan yang memperpanjang pemberian insentif tax holiday hingga 2025, Direktorat Jenderal Pajak mengingatkan perubahan penting yang akan berlaku hingga tahun depan. Direktur P2 Humas Ditjen Pajak menjelaskan bahwa ketentuan pajak minimum global juga tetap menuntut pengenaan pajak sesuai kesepakatan internasional. Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara resmi menerbitkan aturan baru mengenai perpajakan fasilitas tax holiday bagi industri pionir yang berlaku hingga Desember 2025. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 69 tahun 2024. Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti menjelaskan bahwa selain mendapat pembebasan pajak, ketentuan baru tersebut juga menetapkan kewajiban perusahaan multinasional untuk menambah pajak tambahan sesuai ketentuan pajak minimum global 15%. Dengan demikian, maka diharapkan perang tarif pajak antar negara dalam mendorong investasi dapat dihindari. Rekan
Berdasarkan pasal 15A PMK 69 tahun 2024, apabila perusahaan multinasional yang juga memenuhi persyaratan untuk dikenakan global minimum tax mendapatkan pengurangan pajak penghasilan berdasarkan PMK 69 ini dan ternyata tarif efektifnya berada di bawah ambang batas global minimum tax, maka terhadap perusahaan tersebut akan dikenakan pajak minimum domestik sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam PMK tersebut, pemerintah juga menetapkan sejumlah kriteria seperti syarat perusahaan harus merupakan industri pionir, berbadan hukum Indonesia, hingga memiliki rencana penanam modal baru dengan nilai minimal 100 miliar rupiah.